Bulan Desember ini menjadi bulan favorit saya. Tapi tahu nggak kamu kenapa, Tom? Saya udah pasti tahu karena musimnya diskon kan. Betul. Ratu diskon. Ratu diskon saya. Tapi memang benar. Ya. Apalagi kemarin ada hari belanja online nasional tuh tanggal 12 Desember. Wah, luar biasa. Tapi nggak apa-apa, saya sudah buat daftar belanja. Jadi biar fokus. Nggak jajan kemana-mana. Tapi tetap harus hati-hati, Cita. Jangan kalap. Yes. Karena pada dasarnya jika dilakukan dengan bijak, belanja itu punya manfaat yang beragam. Desember tiba, waktunya belanja. Akhir tahun jadi momen tepat untuk berburu barang baru. Pasalnya, pada bulan ini rayuan diskon bertebaran. Beragam promosi seperti beli 2 gratis 1, diskon hingga 70%, dan belanja bonus hadiah siap merayu Anda. Bagaimana saya bisa melewatkan berbagai jenis barang yang ada di sini? Di sini diskon, di sana juga diskon. Ya walaupun saya tahu berbagai barang ini akan menumpuk di lemari, namun rasanya sayang untuk melewatkan musim diskon seperti saat ini. Untuk memikat pembeli, para pengelola pusat perbelanjaan biasanya memasang kata diskon atau sale. Jauh lebih banyak ya, soalnya jadi kepengen belanja terus gara-gara ada sale itu kan ya. Kalau sale itu penting, karena kalau nggak ada tulisan sale aja, kalau di toko offline itu pasti kurang menarik dibandingkan ada yang tulisannya sale. Musim diskon gini jadi kayak pengen belanja terus kan, biasa kan kalau misalnya toko biasa itu kan nggak ada diskon-diskon, jadi itu kayak harganya gimana, tapi kalau ada diskon jadi lebih murah, jadi kita lebih niat untuk belanja. Saya kan impulsif banget gitu loh, barang yang tadi saya nggak mau beli bisa saya mau beli gara-gara tulisan sale itu. Di Indonesia, belanja dengan taburan diskon besar-besaran terjadi 4 kali dalam setahun, yaitu pada saat Tahun Baru Cina dan Hari Kasih Sayang, kemudian saat musim liburan sekolah, lalu saat Hari Raya Lebaran, dan di akhir tahun saat libur Natal dan Tahun Baru tiba. Khusus pada akhir tahun, biasanya pemilik pusat perbelanjaan akan mengosongkan gudang mereka dengan melakukan diskon ekstra. Inilah kesempatan bagi 254 mal di Indonesia untuk mencuci gudang mereka dengan menebar kata diskon. Ada juga yang demikian, karena biasa barang-barang yang didiskon cukup besar sampai 70%, bahkan ada yang mengklaim 80%, itu umumnya barang-barangnya sedikit sudah off-season. Tetapi kalau barang-barang new arrival, biasa diskon diberikan sekitar antara 10-20% masih diberikan. Jadi ini memang tergantung lagi kepada konsumen. Karena sebagian barang-barang yang kita sebut off-season, sebenarnya tidak benar-benar off-season. Karena kalau dia basic item, ya kayak kardigan kan basic item gitu ya, celana panjang jeans basic item, itu tetap diburu orang. Jadi kalau kita berbelanja pada saat yang tepat, itu sangat efisien dan bisa ekonomis mendapatkan barang yang bagus, tapi harganya juga menarik sekali gitu. Belanja saat diskon tak hanya bermanfaat bagi pembeli dan penjualnya, tapi juga bagi pemerintah. Diskon dapat merangsang masyarakat untuk berbelanja, dan pada akhirnya, belanja bisa memicu perputaran uang bagi negara dan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Ada yaitu pada konsumsi masyarakat, di mana kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi masyarakat Indonesia itu mendominasi sekitar 57-60% dari pertumbuhan ekonomi. Kita lihat seperti pemerintah di Singapura itu kan diskonnya luar biasa. Nah sekarang Indonesia sudah mulai mencontoh, jadi sekarang orang nggak perlu cari diskon ke Singapura, tapi sekarang bisa beli di dalam negeri sendiri. Nah itu kan juga bagus buat Indonesia supaya aliran dana keluarnya bisa lebih sedikit, ya kan, sehingga perputaran uang itu ada di Indonesia. Kalau perputaran uang ada di Indonesia, otomatis perusahaan tidak rugi, ya, tidak ada karyawan yang PHK, ya kan, daya beli juga jadi bagus gitu. Jadi ini kan seperti satu lingkaran yang harus terus-menerus. Jadi belanja bisa turut mendukung perekonomian negara. Apalagi jika barang yang Anda beli merupakan produk dalam negeri.
Itu menurut saya adalah suatu upaya kita untuk melakukan pembelanjaan positif dalam arti kita mengeluarkan istilahnya biaya konsumsi yang akan kita gunakan lagi untuk bisa memajukan perekonomian di Indonesia. Tapi ingat, belanja itu bermanfaat asal dilakukan dengan bijak. Anda buat daftarnya. Jadi dengan punya daftar belanja, pembelian kita akan terarah dan kita akan hanya datang ke pusat perbelanjaan yang cocok dengan daftar belanja yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua adalah kita usahakan punya yang namanya rekening belanja. Kalau kita punya rekening belanja, kita akan menggunakan dana tersebut untuk melakukan pembelanjaan. Kita nggak akan ambil uang kita yang ada untuk belanja bulanan atau mungkin bayar uang sekolah anak. Jadi kalau misalnya Anda sudah punya rekening belanja, Anda mau belanja seperti apapun, that's okay. Jadi di musim diskon seperti saat ini, tak ada salahnya jika Anda berbelanja. Belanja sah-sah saja, asal paham batasannya. Novita Sari, Ari Priambodo melaporkan untuk NET. Cita, saya mau nanya, kamu biasanya kalau kamu belanja itu habis berapa miliar atau berapa kartu? Itu dia. Biasanya di kartu, tapi memang tergantung. Kadang-kadang udah rencana 500.000 sampai 1 juta. Meleset. Tapi meleset karena ada banyak yang diskon, jadi diambil aja Kalau gitu kadang-kadang. daftar incaran kamu itu kadang-kadang suka disobek aja ya, nggak pakai? Disobek aja, buang jauh-jauh. Kalau ada diskon ambil, itu sih kadang-kadang bingung. Formalitas. Bingung gitu, suka perlu ada tips dan triknya nih yang lebih paham. Itu dia, Cita, kamu tuh harus tahu cara belanja yang cermat dan bijak. Betul. Nah, besok di Net 12 nih akan kembali hadir sejumlah informasi seputar tips belanja ini. Besoknya